Oke guys, selamat datang kembali di channel Empio Area. Di sini kita belajar coding dengan santai tapi paham. Buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya, oke? Nah, refreshing dulu nih. Sebelumnya saya sudah membuat Jarvis ini mempunyai otak ya. Nah, otaknya itu memakai Olama. Dan versi Olamanya itu memakai Qwen 2.5.2 yang versi 7B gitu ya. Nah, perlu diketahui versi 7B ini menurut saya terasa lebih berat gitu ya si Jarvis itu ketika merespon gitu. Terlihat lebih lama ya, dan setelah saya cari tahu memang waktu pertama kali itu ada yang namanya cold start gitu ya. Jadi memang diproses dulu si Olamanya oleh komputernya. Nah, lalu kesananya biasanya lebih lancar gitu. Tapi menurut saya memang terasa lebih berat juga sih. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menurunkan si versi Qwen-nya itu. Nah, kenapa nggak pilih yang lain? Karena menurut saya memang si Qwen ini tuh memang lebih natural ya si responnya gitu. Dan memang untuk bahasa Indonesia ini Qwen ini memiliki nilai lebih gitu. Nah, jadi saya menurunkan versi Qwen-nya aja menjadi versi 3B gitu ya. Nah, di video ini kita akan membuat si Jarvis ini mempunyai memori nih. Nice. Jadi setelah saya cek, setelah saya tes beberapa kali, ternyata si Jarvis itu tidak memiliki memori sama sekali. Ketika saya menerapkan bahwa si Jarvis ini dikembangkan memakai Olama, dan ketika saya exit dan ketika saya jalankan lagi, dia udah lupa. Jadi dia tuh tidak mempunyai memori gitu ya. Nah, jadi di video ini kita bakal membuat si Jarvis ini bisa mempunyai sebuah memori gitu ya. Nah, seperti biasa kita akan memakai AI Claude ya buat mengembangkan si Jarvis ini. Nah, kita copy dulu dan kita masukin prompt-nya. Oke, ini prompt-nya ya. Saya ingin membuat si Jarvis ini mempunyai memori gitu ya. Mempunyai memori, jadi ketika saya memberitahu tentang hal-hal penting, dia bisa menyimpan ingatannya, dan ketika saya buka lagi dia nggak lupa. Apakah bisa? Dan ternyata bisa banget, tinggal tambahin sistem memori yang nyimpen fakta-fakta penting ke file JSON gitu. Jadi nanti berarti nanti kita bakal membuat file JSON gitu ya. JSON itu kayak berbentuknya array gitu ya di dalam JSON itu. Nah, array itu tuh nantinya bakal disimpan secara otomatis gitu ya. Si jawaban-jawaban dari atau si percakapan-percakapannya nanti disimpan di JSON gitu. Berbentuknya array gitu. Nah, berarti kata dia, bentar ini close dulu ya, kita baca dulu. Terus diinjek ke sistem prompt tiap kali manggil Olama. Jadi walau proses di restart dia tetap ingat gitu ya. Nah, berarti nanti si alurnya gini, ketika kita jalanin si Jarvisnya, nah nanti bakal ngecek dulu nih ke file JSON ini. Ngecek dulu ke file JSON-nya, apakah ada hal-hal yang perlu diingat gitu ya. Di file JSON-nya nanti kalau misalkan udah diingat, kayaknya bakal jadi prompt ke si Jarvisnya tapi di belakang layar gitu ya. Jadi dia bakalan inget kayak gitu ya. Nah, nanti ini triggernya. Jadi kalau misalkan saya bilang ingat atau simpan, catat, jangan lupa bla bla bla, otomatis bakal disimpan ke file JSON-nya gitu ya. Nah, terus ini komen manual. Oh, ini ada komen manualnya ya. Lupa nomor memori, lihat semua. Nanti bisa dilihat ya. Memori disimpan di Jarvis memory. Oh, jadi kita bikin ya Jarvis memory. Di load ulang tiap start. Oke. Cara pakainya otomatis ngomong biasa aja. Misal inget ya, kucingku namanya Milo. Oh, kayak gini ya. Berarti triggernya ini ya, kata ingat gitu. Atau misalkan catat ya.
itu ke trigger. Dan si trigger ini biasanya bisa ditambahin gitu ya. Kayak misalkan woi gitu, kayak kita nambahin kata woi, berarti dia bakal ke trigger buat mengingat gitu. Oke, paham ya? Nah, manual. Ini manualnya ya, berarti pakai ini ya, tanda garis miring. Ini buat manual gitu ya, tanpa percakapan. Buat memastikan dia benar-benar ingat gitu ya. Lebih pasti ya, lebih pasti lihat semua, berarti ini slash memori, hapus, lupakan, misalkan lupakan aja lah, misalkannya gitu, kita nyuruh lupakan gitu. Ingatan disimpan di sini. Nah, ini kita lihat dulu ya. Oke, 3B. Nah, ini memory file, tempat nyimpen ingatan. Apakah kita harus bikin manual si file JSON-nya atau otomatis? Oke, read ya, ini bacaannya read memory file. Kita suruh read yang namanya ini ya, tadi memory file ini. Kita bakal nyari si Jarvis underscore memory.json gitu ya, kayak gitu. Ini buat load memorinya. Nah, ini buat nge-save memorinya, memory file gitu. Itu write ya, kita nulis gitu. Write itu nge-save gitu, kayak write gitu. Nah, print debug gagal menyimpan memori. Ini kalau misalkan ada error ya. Kalau ada error bakal muncul debugging atau tulisan kayak gini. Oke. Ini berarti nambah memori ya, berarti otomatis ya. Kalau misalkan nggak ada, dia bakal ini bukan nambah file ya, tapi nambah memorinya ya. Ini teks. Kalau misalkan si teksnya coba lihat teksnya mana ya, teksnya triggernya kayaknya ya. Nah, ini remember trigger, ada nggak di sini? Time long term, ingatan panjang ya, ingatan jangka panjang ya, kita bikin. Oke, add memory. Ini array-nya ya, ada ID si memorinya keberapa, terus teksnya apa, teks yang kita input ya. Kalau misalkan kayak jam 9 atau kucingku namanya, nah ini bentuknya teks. Ini ada waktunya juga ketika saya mengasih tahu gitu ya, ngasih tahu nih dicatat juga waktunya. Terus long term memory append entry, jaga biar nggak kepanjangan, buang yang paling lama. Berarti ini kalau misalkan yang paling lama bakal dibuang ya. Batasnya berapa ya, batasnya berapa lama ya bakal otomatis dibuang gitu. Nah, ini forget memory. Ini kalau misalkan disuruh buat melupakan berarti ada delete ya, delete berdasarkan ID gitu ya. Terus di save memorinya, terus balik lagi atau nge-return ke long term memory. Nah, ini oke, ini ada array-nya itu ya. Nah, ini triggernya di tag remember, cek apakah user minta Jarvis mengingat sesuatu secara natural language. Oke. Patternnya ini ya, jangan lupa. Oke. Get time response. Ini buat matematikanya. Kalau misalkan waktu ini, nah ini triggernya ya, buat waktu. Exit bla bla olama call. Nah, ini olama model. Kita manggil olama modelnya yang ini tuh di atas ya, sini ya. Nah, ini olama modelnya, kita manggil yang Qwen 2.5.23B. Oke,
Syaratnya harus download dulu si modelnya ya. Kita harus ngepull dulu, dan ngepullnya itu ada di video sebelumnya ya, yang di part 2 itu. Teman-teman boleh cek aja. Nah, ini mainnya ya. Oke, yuk kita coba di copy. Kita masukin, kita paste, kita save ya. Jangan lupa di save. Nah, ini buy aja dulu. Oke, kita jalanin lagi. Oke, ini udah ada ya. Halo. Berarti ini kayaknya harus bikin foldernya ya. Berarti harus bikin folder baru gitu ya. Karena ini nggak otomatis buat si foldernya ya, buat filenya ya. Satu folder sama script. Oke. Oke, berarti kita bikin sendiri ya. Ini nanti next video atau kapan-kapan ya. Berarti kita bikin dulu di sini, add file, terus namanya kita copy dulu, masuk lagi ke sini, add file, pastein aja ini ya. Nah, kita buy dulu, apakah akan tersimpan gitu ya. Kita jalanin lagi, atau kita clear dulu ya biar rapih. Clear. Halo Jarvis, kayak gitu. Nah, halo sir, siap untuk membantu. Apa yang dapat saya lakukan? Saya ingin kamu mengingat bahwa besok saya ada meeting jam 9 pagi ya. Jadi tolong, misalkan ingin kamu mengingat kucing saya namanya Empil. Kita tanya dulu ya, coba. Apakah kamu tahu nama saya? Itu ya, kita tanya dulu. Oke. Nah, saya ingin kamu mengingat bisa nggak ya? Tolong ingat, atau ini ya. Tolong kamu ingat bahwa nama saya adalah Empil. Oke, Empil ya, ini ya. Coba lihat di sini. Refresh. Atau kayaknya harus di stop dulu baru ini ya. Buy, coba. Buy. Apakah akan ada di sini? Nggak muncul ya. Coba kita ini lagi. Kamu tahu nama saya? Kayaknya belum deh. Oke, berarti belum ya. Belum masuk. Kenapa ya? Tidak otomatis tersimpan. Atau kita coba ini ya. Kita kasih komen / ingat nama saya adalah Empil. Ini udah ada ya. Nah, berarti harus pakai
trigger, bukan trigger ya, pakai komen spesial ya, harus pakai slash gitu. Oke. Jadi sekarang siapa nama saya? Oke, berarti dia ngeload ya. Kita coba buy dulu. Oke, kita panggil lagi. Langsung tanya aja ya, apakah kamu tahu siapa saya? Oke, mungkin harus ditambahin nama ya. Apakah kamu tahu siapa nama saya? Harusnya sih bisa ya. Nah, saya hanya memahami bahwa nama Anda adalah Empio dari informasi yang telah saya berikan. Ini kayaknya telah Anda berikan ya, harusnya ya. Apakah ada hal spesifik? Oke, berarti ini udah bisa ya. Nama saya adalah Empio. Dan mungkin bisa saya tambahkan atau diedit ya. Jadi mengingatnya kita kasih tahu lagi aja di sini. Oke, jadi nanti kita bakal kasih tahu atau suruh si Claude-nya bikin si AI ini tuh nggak harus pakai komen ya, nggak harus pakai slash, ingat gitu. Oke, yuk. 2000 years later. Nah, jadi ini udah ada ya respon dari Claude-nya. Kita baca dulu. Oke, cara paling natural biarin Jarvis sendiri yang dengerin tiap chat kamu pakai LLM-nya. Terus dia yang mutusin ada info penting atau enggak. Tanpa kamu perlu bilang ingat sama sekali. Jadi tiap pesan kamu ada satu panggilan tambahan ke Olama yang tugasnya cuma nge-ekstrak fakta atau di return ke JSON gitu ya. Lalu otomatis kesimpan kalau ada isinya. Nah, trade-off-nya atau konsekuensinya chatnya jadi sedikit lebih lambat. Oke, jadi lebih lambat karena memang 2 kali call ya, lama per pesannya. Jadi ada yang nyimpen sama ada yang ngerespon gitu ya. Aku kasih flag auto memory extraction biar bisa dimatiin kalau terasa berat. Oke. Sekarang integrasi ke alur get reply biar jalan otomatis di setiap pesan kecuali yang udah kena komen atau trigger manual. Terakhir update banner biar sesuai versi barunya. Nih ya, berarti ini ada fungsi ekstrak memori. Panggil Olama sebagai modul ekstraksi khusus. Dia dikasih satu pesan user disuruh balikin JSON array fakta penting. Oke. Atau kosong ya kalau nggak ada apa-apa. Jadi kalau misalkan nggak ada apa-apa bakal diisinya kosong gitu. Berarti ini bakal kalau lama-kelamaan si JSON-nya ini bakal gede ya ukurannya ya. Dan nanti load-nya juga atau cold start-nya juga pasti bakal lama buat baca si memori JSON-nya. Karena yang kosong pun ada gitu. Berarti walaupun kosong gitu ya, tapi tetap si Jarvis ini bakal nyari per ID ya. Walaupun ini kosong, tapi pasti ada ID-nya gitu. Makanya bakal lebih lama kayak gitu ya. Auto remember from chat. Jalanin ekstraksi itu tiap pesan, lalu auto save kalau ketemu fakta baru. Oke. Kalau ada duplikat memori, cegah hal yang sama berkali-kali. Oke, replay Jarvis bakal nambahin notif kecil. Oke, biar kamu tahu dia lagi dengerin. Oke, nanti kita coba ini ya. Oke, itu ya, aku baru pindah kerja ke startup fintech nih. Tanpa komen apa-apa. Oke, coba ya. Kita buka. Jadi tadi yang baru tuh yang ini nih. Yang ini baru, terus ini baru, terus ini baru. Oke. Tadi udah dijelasin.
Oke, ini build memory block ya. Kita coba copy dulu aja ya. Paste, save. Kita ini buy dulu. Kita clear. Kita jalanin lagi. Terus kita cobain ini ya. Yang ini. Nah ini. Coba. Kita paste. Apakah beneran lama? Nah ini berarti tadi ya. Ciri-ciri dia lagi dengerin ya, ada pesan di bawahnya dalam kurung ini. Yang ini ya. Mana? Yang ini nih. Nah ini nih. Notif kecil ya. Yang tadi. Sekarang. Oke. Jadi nama saya siapa? Oke, sedikit lebih lama ya harusnya. Oke, ini nama Anda adalah Empil. Berarti ngeload memori yang ini ya. Nah ini. Oh berarti disimpulkan sendiri ya. Jadi bukan ini, bukan pesan saya, tapi dia menyimpulkan sendiri dan mencatat user pindah kerja menjadi pekerjaan baru di startup fintech gitu. Oke. Nah, sekarang saya juga punya kucing yang berwarna putih. Apakah akan tersimpan? 2 kali load ya, berarti agak lama. Apakah disimpan? Coba ya. Ternyata tidak disimpan. Saya ingin kamu mengingatnya. Oh berarti kalau misalkan nggak ada note kecil di sini, berarti itu nggak akan kesimpan ya. Coba kita trigger pakai ini. Coba di refresh. Tapi tidak masuk ke JSON ya. Tidak masuk ke JSON ya. Tidak masuk ke JSON. Atau coba kita buy dulu aja. Oke, nggak masuk ya. Coba lagi. Halo, nama saya siapa? Coba nanya nama lagi ya. Emang agak lama ya. Oke, bapak lagi. Emang saya bapak-bapak gitu ya? Coba tes warna kucing ya. Berarti bener ya, nggak disimpan. Punya kucing berwarna putih. Oke, disimpan ya otomatis.
Tersimpan otomatis, user memiliki kucing berwarna putih pada jam sekian. Oke. Nah, kalau misalkan ada note kayak gini, berarti memang harus satu baris ya, satu prompt baru dia mengingat kata trigger ini nih. Kalau misalkan yang di atasnya, yang ini, nah ini kan nggak ada trigger ingat ya. Jadi saya menyuruh mengingatnya tuh di prompt yang kedua, jadi dia nggak mengingat sama sekali. Nah, paling segitu aja ya buat part 3 kali ini. Jadi tadi itu kita sudah menambahkan memori pada si Jarvis ini. Dan kalau misalkan teman-teman punya saran atau punya masukan, boleh tulis di kolom komentar, oke? Seperti biasa, kita belajar coding dengan santai tapi paham. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.